Marshall samar-samar meludahkan dua kata, Indonesia, Jakarta. Bukit Jakarta. Seketika, Tuan Tianxi sedikit tidak sabar dan membungkuk dengan kedua tangan. Terima kasih, Tuan Muda Polan. Taois yang malang akan kembali ke kuil. Untuk mempersiapkan dan berangkat ke Jakarta sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, dia menatap Nenek Tama dan berkata dengan wajah penuh rasa malu. Nyonya, kali ini Tao yang malang tidak hanya gagal menyembuhkan Tuan Polan, tapi juga hampir menyebabkan bencana besar karena kebodohan, jadi saya benar-benar malu. Wanita tua itu buru-buru berkata, Tuan Tianxi, jangan katakan itu, Nicholas sakit kritis. Kamu keluar dari pengasingan untuknya, dan pada saat yang sama tidak ragu-ragu. Untuk mengambil pil penopang kehidupan, untuk ini, aku sangat berterima kasih. Tianxi menghela nafas dan berkata dengan emosi, saya malu. Tao yang malang juga dianggap telah berkultivasi selama puluhan tahun. Tapi mentalitasnya masih belum sepenuhnya benar, saya merasa sangat malu di depan leluhur saya. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi membungkuk pada wanita tua itu dan berkata dengan serius. Nyonya, karena Tuan Polan sudah tidak terluka, maka Taois yang malang itu akan pergi duluan. Wanita tua itu berkata, Tuan Tianxi tidak perlu terburu-buru. Setidaknya makan malam di rumah sebelum pergi, aku akan meminta seseorang mengirimmu kembali pada waktu itu. Tidak dibutuhkan. Master Tianxi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Sebaiknya aku cepat kembali dan berkemas, lalu memesan penerbangan paling awal ke Jakarta besok. Mendengar ini, Gema tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Tianxi hanya akan melakukan apa yang dia katakan. Jika dia benar-benar pergi ke Jakarta, itu mungkin akan membawa masalah bagi Tama. Namun, dia tidak punya cara untuk menghentikan lelaki tua ini, jadi dia hanya bisa meratap dalam hatinya. Dan berencana untuk memberitahu Tama tentang masalah ini setelah kembali ke New York. Sehingga ketika kembali ke Jakarta, harus berhati-hati dengan Tianxi ini. Saat ini, Tama tidak tahu tentang pengalaman Gema di Los Angeles. Sejak Gema naik pesawat ke Los Angeles, dia mengkhawatirkan kesehatan kakek. Apalagi dia juga takut kondisi kakek serius. Dan Gema tidak akan bisa menyelamatkannya tepat waktu. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk mengirim pesan padanya. Telepon Gema bergetar sedikit, bersembunyi dari yang lain dia membuka kunci telepon. Hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah pesan teks dari Tama. Konten hanya memiliki kata-kata berikut, bagaimana situasinya? Gema buru-buru menjawab dengan cepat dengan jari-jarinya mengetuk tanpa terasa. Kakek sudah baik-baik saja, hanya dia menderita penyakit Alzheimer. Ingatannya tampaknya agak menurun. Pil hemat jantung penyebaran darah gagal menyembuhkannya dari masalah ini. Tama melihat paragraf ini, mau tidak mau mengerutkan kening, dan bergumam. Penyakit Alzheimer. Mungkinkah paman hebat datang ke Jakarta? Menembak pil permajaan hanya untuk menyembuhkan kakek dari penyakit ini. Memikirkan kakek menderita penyakit Alzheimer. Tama memiliki beberapa perasaan di hatinya untuk sementara waktu. Dalam kesannya, kakek adalah orang yang sangat kuat. Dia tidak hanya menjalani kehidupan yang kuat tetapi juga mempertahankan kepercayaan diri dan aura yang kuat. Biarlah orang kuat seperti itu terkena penyakit Alzheimer, ini memang dianggap siksaan yang tidak manusiawi. Meskipun itu tidak akan membunuh seseorang, tetapi itu akan menghancurkan keinginan seperti baja seseorang. Adapun mengapa pil penghemat darah pembuangan darah tidak menyembuhkan penyakit Alzheimer kakek? Tama tidak merasa heran, lagi pula, khasiat pil ini terbatas. Setelah menyelamatkan kakek dan menyembuhkan pendarahan otaknya, kekuatan obatnya pasti hampir habis. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dengan lembut dan menjawab Gema. Bagus, dia baik-baik saja, kapan kamu berencana untuk kembali? Gema menjawab, nenek masih tidak akan membiarkan saya kembali. Dia bilang dia ingin memberiku semacam hadiah. Jadi aku tidak tahu harus berbuat apa, tidak pantas bagiku untuk menerima hadiah dari kakek nenek, kan? Tama kemudian berkata,
Tidak apa-apa, Anda dapat mengambil apapun yang mereka berikan kepada Anda, tidak ada yang tidak pantas. Gemma tidak punya pilihan dan menjawab, "Oke, aku akan mengambilnya untukmu dulu." Tama berkata, "Gadis bodoh, karena ini adalah hadiah pertemuan untukmu. Simpan saja sendiri, mengapa kamu perlu mengambilnya untukku?" Gemma mengirim ekspresi malu-malu dengan teks, "Kakek memberiku sebuah rumah besar di Surabaya. Dan bilang itu untuk kita berdua, biarkan aku menyimpannya dulu. Lagi pula, menurutnya, aku tunanganmu. Ketika dia menemukanmu, rumah besar ini untuk kita tinggali bersama." Tama tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah sambil menjawab, "Oke, tidak peduli apa yang dia katakan, kamu ambil saja dulu." Pada saat ini, Joshua datang ke sisi Tama dan dengan hormat berkata, "Tuan Renza, pesawatnya hampir tiba." "Bagus," Tama tersenyum sedikit dan berbicara. "Pertunjukan yang bagus akhirnya akan dimulai, ikut aku, ayo pergi ke bandara." Saat ini, 10.000 meter di atas langit, saat pesawat semakin dekat dan dekat dengan garis pantai, Sinta sudah bisa melihat kota yang terang benderang secara diagonal di depan pesawat melalui jendela. Di pesawat pada malam hari, kota besar sangat menarik perhatian. 10.000 cahaya yang sangat terkonsentrasi itu dapat dilihat di langit malam bahkan dari jarak ratusan kilometer. Saat dia melihat New York, hati Sinta tiba-tiba sedikit gugup. Dia menunjuk ke lampu dan bertanya pada Daron di sampingnya. "Kakek, Anda lihat di sana. Apakah kita hampir di New York?" Daron, yang sedang mengistirahatkan matanya terpejam, tiba-tiba membuka matanya sekaligus. Dia melihat ke arah jari Sinta. Dan seluruh tubuhnya tidak bisa tidak tegang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah berapa lama kita terbang?" Sinta berkata, "Sudah lebih dari 10 jam. Lebih dari 10 jam. Daron bergumam pelan dan berkata dengan mata terbelalak, "Kalau begitu kita sudah terbang melintasi Eropa sejak lama. Di bawah adalah laut, dan di kejauhan ada kota sebesar ini. Sepertinya benar-benar New York." Sinta sedikit khawatir sekaligus. Dia tidak tahu, mengapa Tama tiba-tiba mengatur agar mereka kembali ke New York. Lagi pula, paman sulungnya telah mencari kemana-mana keberadaan dia dan kakeknya. Dan dia juga sudah lama berbicara dengan kakek bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya kembali ke Amerika Serikat. Sekarang, Tama sebenarnya mengatur agar keduanya kembali ke New York, yang pada dasarnya adalah seekor domba yang masuk ke mulut harimau. Daron dengan panik di hatinya, mau tidak mau menurunkan suaranya dan berkata, "Tuan Renza tidak akan menyerahkan kami kepada pamanmu, kan? Jika itu masalahnya, pamanmu tidak akan pernah membiarkan kita pergi." Sinta menekan ketegangan di hatinya dan berkata dengan serius, "Kakek, saya yakin Tuan Renza jelas bukan orang seperti itu." Douglas bertanya secara retoris, "Lalu mengapa dia tidak mengirim kita ke Suriah? Ini jelas yang dia atur untuk kita. Tapi sebelum kami sampai di Suriah, dia mengirim pesawat lain untuk membawa kami ke New York." Sinta menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku juga tidak tahu mengapa Tuan Renza melakukan itu, tapi aku yakin dia tidak akan pernah menyakiti kita." Setelah mengatakan itu, dia menatap Daron dan berkata dengan pasti, "Kakek, kami sudah lama putus asa. Tuan Renza lah yang menyelamatkan kami dan telah melindungi kami. Jadi kita harus percaya tanpa syarat pada semua pengaturan yang telah dia buat." Daron ragu-ragu sejenak, menghela nafas ringan, dan berbisik, "Kalau pulang dari luar negeri pasti akan diatur mendarat di terminal internasional. Dan setelah mendarat, kita harus melewati bea cukai dulu, pamanmu pasti sudah menyiapkan segalanya untuk menghadapinya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.